Luar biasa dan memukau, aksi panggung Bunga Citra Lestari di Kabupaten Bangli baru-baru ini dan disaksikan oleh 25.000 penonton yang diakui oleh Bupati Bangli dalam wawancara secara eksklusif dengan tim intens investigasi merupakan jumlah massa besar dalam sejarah Kabupaten Bangli dan rekor penonton terbanyak dalam penampilan konser BCL. Penampilan BCL di panggung konser untuk memeriahkan ulang tahun Kabupaten Bangli ke-821 tak hanya disambut antusias oleh kalangan tua, tapi juga kalangan muda bahkan anak-anak. Yang mengejutkan lagi adalah lirik lagu terbaru BCL sudah dihafal luar kepala oleh seorang gadis cilik di Bangli yang didaulat oleh BCL untuk tampil duet di atas panggung. Acara panggung spektakuler yang juga menampilkan aksi suaminya. DJ Tiko Aryawardana dijajal BCL dengan sangat excited. Namun, di balik penampilannya di atas panggung yang begitu energik dengan penampilan model rambut barunya Pixie Hair pirang terang, perpaduan antara Bob dan Pixie yang memberikan tampilan modern dan effort luar biasa serta profesional. BCL secara eksklusif kepada tim intens investigasi juga mengungkapkan tugas lainnya sebagai seorang ibu yang harus mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada putranya Noah yang baru 5 tahun lalu ditinggal selamanya oleh ayahnya Ashraf Sinclair. Lantas, bagaimanakah BCL membagi waktunya antara karir dan juga mengurus anak? Benarkah selain BCL, Raffi Ahmad juga akan dihadirkan dalam festival budaya terbesar di Gianyar, Bali yang digelar oleh sahabatnya Aji Krishna dalam waktu dekat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, alun-alun Kabupaten Bangli di Pulau Dewata, Bali seketika menjadi lautan manusia saat Bunga Citra Lestari tampil di panggung konser yang spektakuler untuk memeriahkan perayaan ulang tahun Kota Bangli ke-821 yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2025 lalu. 25.000 penonton yang membludak memenuhi area seluas 7 hektar hingga membuat BCL bahkan sampai tidak kuasa menahan rasa harunya ketika melihat tingginya antusiasme yang luar biasa dari para warga dan penggemarnya di Bangli, Bali. Dalam wawancara secara eksklusif dengan tim intens investigasi, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, juga mengungkapkan jika jumlah penonton ini jauh lebih banyak dari panggung konser pada ulang tahun Kabupaten Bangli di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurutnya, kumpulan massa ini pun merupakan yang terbanyak dalam sejarah Kabupaten Bangli. Momen ini pun semakin terasa spesial ketika BCL juga menerima buket kembang dari para penonton. Diakui tokoh masyarakat Bali sekaligus pengusaha Aji Krishna, Bupati Bangli, dalam hal ini Bapak Sang Nyoman Sedana Arta, tidak abal-abal dalam menggelar acara konser yang rupanya juga disponsori oleh Krishna oleh-oleh milik Aji Krishna. Menurut Aji Krishna, dirinya pun diundang oleh Bupati Bangli dalam rangka ulang tahun Kota Bangli yang bersamaan dengan ulang tahunnya. Bupati Bangli juga mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan BCL dan bukan artis lainnya. Lantaran BCL pun mewakili lintas generasi, generasi dirinya, generasi anaknya, bahkan generasi anak-anak yang lebih kecil lagi. Sebagai Bupati Bangli, ia pun juga berharap dengan
Dengan kehadiran BCL di Kabupaten Bangli akan membawa energi positif bagi anak-anak muda Bangli agar mereka pun bisa bermimpi lebih tinggi, terutama dalam inovasi dan kreativitas di bidang seni. BCL pun mengaku dirinya sangat excited karena pertama kalinya manggung di kota Bangli dan di acara HUT Kabupaten Bangli yang ke-821. Kota Bangli ya, kalau bupati buat acara nggak abal-abal, langsung skala spektakuler. Dulu penontonnya 20.000, ini sekarang terbanyak 25.000. Dan jalan udah macet. Saya Karena salah satu sponsornya adalah beliau, Krisna oleh Bali. Karena belum ke Bali, kalau belum ke Krisna. BCL ini bisa mewakili generasi saya, generasi anak saya, bahkan juga generasi anak yang lebih kecil lagi. Jadi mudah-mudahan kehadiran BCL di Kabupaten Bangli juga akan membawa energi positif sehingga anak-anak muda Bangli juga bisa bermimpi lebih tinggi, terutama dalam inovasi dan kreativitas di bidang seni. Ini adalah kumpulan massa terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Bangli. Berapa kapasitas Pak Wati? Katanya 25.000. Mungkin lebih, karena hampir di seluruh jalannya juga macet total. Bisa masuk banyak. Karena ini ulang tahun Kota Bangli sama Krisna barengan. Begitu ulang tahun Kota Bangli, Pak Bupati masih nelpon. Ini ulang tahunnya barengan itu. Oh ya udah. Aku excited banget sih, ini pertama kalinya aku ke Bangli, jadi kayak seneng banget dan aku baru tahu ini ternyata HUT yang ke-821. Oh sebelumnya belum tahu Bangli? Belum pernah. Tapi kita Mani tahu? Tahu. Tapi belum pernah ke kayak kota Banglinya tuh belum pernah gitu. Nanti Kita dapat hadiah alun-alun terbaik nasional 2024. Oh gitu, wah selamat ya, terbaik nasional 2024, congratulations loh buat kota Bangli, hebat banget. BCL mengungkapkan sejak awal ia pun ingin menyuguhkan penampilan terbaik di panggung konser ulang tahun Kota Bangli ke-821 tersebut serta menampilkan lagu barunya. Karena itulah persiapannya pun benar-benar total dan juga panjang. Sementara itu, penampilan BCL yang tetap cantik dan juga energik di hadapan 25.000 penonton yang begitu antusias menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Bahkan tampak momen ketika BCL menyanyikan lagu terbarunya bersama seorang gadis kecil asal Bangli yang sudah menghafal lirik lagu terbarunya. Sehingga ditarik BCL untuk naik ke atas panggung. Lalu duet bersama gadis kecil yang bernama Maura. BCL mengaku sangat kagum dengan suara Maura yang sudah menghafal lagu barunya dan menyanyikannya dengan penuh penghayatan serta ekspresif. Momen manisnya ketika BCL tampil di atas panggung, ia pun langsung menghampiri sang suami Tiko Aryawardana. Lalu memeluknya dengan manja yang dibalas sang suami dengan mencium kening BCL. Rupanya Tiko pun juga didaulat untuk tampil di acara HUT Kabupaten Bangli ke-821 kali ini dengan suguhan aksi panggung melalui ritme musik DJ-nya yang berhasil menghibur masyarakat Bangli. Jangan bikin aku deg-degan dong. Pengen kasih yang terbaik buat kota Bangli. Itu aja. Semoga semuanya happy. Aku akan nyanyiin lagu baruku juga dari film Jumbo. Itu belum dibawain, jadi dibawain di sini di Bangli. Yang lama yang mana? Request nggak? Pas DJ, saya seneng banget. Nyanyi ya Pak? Nggak. Pas DJ. Oh, DJ ada DJ suami. Ji nggak ada request, tugasnya Ji sesuai dengan perintah Bupati saya udah selesai. Sani. Mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan suka lagu lama, lagu baru ada semua pokoknya.
Tampil bareng masuk nggak bareng juga sih, gantian maksudnya gantian. Iya happy sih walaupun Tiko kan sebenarnya banker, cuma dia side jobnya adalah nge-DJ. Dan tadi juga kayak pasang lagu aku, ada lagu aku kayak pasangin gitu kayak karena dia emang suka musik banget gitu dan kita nyambung banget kalau ngomongin musik. Jadi kalau misalnya aku ngisi acara biasanya kalau mereka butuh DJ juga bisa Tiko yang main gitu. Jadi ya buat aku seru-seruan aja nih kayaknya sama anak-anak band masih seru-seruan semuanya. Euforia masyarakat Kota Bangli, Bali pada konser yang dimeriahkan oleh BCL sangatlah seru. Bagaimana tidak, jumlah penonton yang hadir pun membludak. 25.000 orang ikut menyanyikan lagu yang dilantunkannya. Dari orang tua, ABG, remaja, bahkan anak-anak. Bahkan, anak kecil bernama Maura yang masih di bawah 5 tahun pun sudah menghafal lirik lagu baru dari BCL. Suatu kejutan luar biasa bagi BCL. BCL pun mendaulat anak kecil itu untuk nyanyi duet bersamanya di panggung yang disambut heboh para penonton. Ia pun selalu berusaha untuk menyanyi dari hati, mengucapkan lirik demi lirik dengan penuh penghayatan, sehingga wajar saja penonton pun tidak bosan menyaksikannya. BCL juga mengaku bahwa lagu Sunny yang ia lantunkan di konser tersebut sebenarnya tidak ada dalam daftar lagu yang akan ia suguhkan di panggung tersebut. Namun, lantaran banyak penonton yang memintanya untuk membawakan lagu tersebut, BCL pun tidak keberatan untuk menyanyikannya. BCL tampak merasa senang karena persiapan panjangnya untuk tampil di konser tersebut terbayarkan. Ia pun bahkan berjanji akan menggelar konser tunggal kalau album barunya pun sudah rilis. Bangli seru banget, ramai banget. Tadi katanya ada 25.000 penonton dan seru banget. Terus nyanyi-nyanyi sama-sama, menyenangkan banget sih. Semuanya kayak seru gitu. Saat itu nggak ada di setlist sebenarnya. Cuma tadi karena di request, jadi akhirnya aku nyanyiin sepotong gitu dan itu aja udah happy. Terus tadi ada anak kecil juga namanya Maura ikut nyanyi karena aku nyanyi lagu soundtracknya Jumbo kan, yang nonton banyak anak-anak kecil. Jadi sekarang anak-anak kecil pada tahu lagunya, jadi seneng banget sih aku. Balik lagi lagu itu kan sebenarnya jodoh-jodohan ya. Kalau aku sih, kalau aku memilih lagu bekerja sama dengan pencipta lagu, ada beberapa yang aku juga tulis, ada beberapa dengan sahabat-sahabat aku yang mencipta lagu juga. Biasanya selama itu ada apa ya, ada rasa dituangkan dalam situ. Dalam arti aku mengerti rasanya lagu itu, aku baru nyanyiin. Kalau aku nggak ngerti rasanya, aku nggak nyanyiin lagu itu. Jadi
Aku rasa sesuatu yang jujur dari hati, baik dari yang nyiptainnya maupun yang nyanyiinnya maupun yang main musiknya gitu ya. Dari dalam hati ngasih lagunya otomatis itu nyampe ke hatinya. Di musik kalau buat aku very personal. Yang nyiptain juga Lale Ilmanino, sahabat-sahabat aku yang emang juga buat mereka juga personal gitu lagunya, dan aku rasa itu bisa menyentuh hati setiap orang tua yang ada dan juga setiap anak-anak berasa. Bunga Citra Lestari yang tampil begitu energik di konser HUT ke-821 Kabupaten Bangli memang sungguh mengejutkan. Pasalnya, usai BCL yang tidak lagi muda, lantaran kini ia pun sudah kepala 4 lebih. Tepatnya 42 tahun, masih terlihat lihai dan juga energik saat berada di atas panggung. Menurutnya, ia pun hanya menjalankan tugasnya secara profesional sebagai seorang penyanyi, di mana harus bisa menghibur penonton dan juga fansnya. Seperti apapun kondisi ataupun keadaannya pada saat itu, entah sedang capek ataupun sedang dirundung kesedihan dan sebagainya. Namun, ia pun harus selalu menyediakan energi lebih untuk dirinya tampil di panggung, sehingga penonton pun tidak merasa kecewa. Apalagi ketika tampil di Bangli Bali, BCL pun juga tampil satu panggung dengan sang suami, Tiko Aryawardana, yang notabene adalah banker sekaligus seorang disc jockey. Aku sadar aku tidak muda lagi. Karena buat aku sebagai penyanyi, salah satu tanggung jawabnya kan terbesar adalah untuk bagaimana caranya bisa menghibur penonton kita. Jadi mau keadaan kita mungkin lagi capek, atau mungkin kita lagi semua orang kan punya masalah sendiri gitu ya, atau mungkin belum tidur. Tapi energi itu penting untuk aku tabung nih, untuk di panggung tuh harus ada. Kalau menurut aku sih kayak naturally keluar aja sih. Abis itu baru kayak capeknya kerasa. Tapi begitu di panggung, aku tuh tipe yang kalau lagi sakit banget begitu udah di panggung hilang, tapi nanti sakit lagi gitu. Jadi kayak buat aku itu responsibility-nya penyanyi, dan itu sesuatu yang bikin kita happy juga, karena begitu kita keluarin energi baik ke penonton, penontonnya juga menyambut dan memberikan energi, itu jadi dapat suntikan energi juga dari penonton. Luar biasa kemeriahan konser di hari ulang tahun Kota Bangli di Bali yang ikut dimeriahkan oleh penampilan BCL dan juga DJ Tiko. Lantas, seperti apa pengakuan Bunga Citra Lestari secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi soal dirinya yang selalu memprioritaskan waktu untuk Noah saat ia pun harus membagi waktunya dengan pekerjaan. Kembali mengepakkan sayap sebagai penyanyi di panggung hiburan Indonesia, Bunga Citra Lestari tetap berusaha menjaga keseimbangan antara karir dan sebagai seorang ibu yang sangat dibutuhkan oleh Noah Sinclair yang baru 5 tahun lalu kehilangan ayah tercintanya Ashraf Sinclair. Hal itulah yang disadari oleh BCL, sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara eksklusif dengan tim Intens Investigasi di sela-sela kesibukan manggungnya di Kota Bangli, Bali baru-baru ini. Karena itulah, di tengah kesibukannya sebagai artis, BCL masih harus membagi waktunya untuk mengurus buah hatinya Noah. Mengurus Noah sebagai bagian dari cara BCL untuk mencurahkan kasih sayangnya. Rupanya menjadi salah satu prioritas dalam kesehariannya. Maka tak heran jika BCL di sisi ia sebagai artis juga melakoni pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan menyempatkan dirinya untuk membuatkan kue, berusaha hadir saat anaknya bermain basket, mengikuti kegiatan sekolah, serta berusaha untuk terlibat dalam kehidupan putranya. Bahkan, menurut BCL, ia sebisa mungkin menjadi teman curhat anaknya di usia Noah yang sudah beranjak remaja.
Bahkan diakui BCL bahwa di salah satu lagunya ia pun benar-benar merasa lagu itu ia ciptakan untuk Noah. Karena liriknya yang bercerita tentang anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Dan Noah pun telah melewati kondisi tersebut. Bahkan ia pun sudah bangkit dari kesedihan panjangnya. Aku tahu anak aku kehilangan bapaknya, terus aku nggak kayak ini kondisi pasti, maaf ya, maksudnya pasti almarhum Ashraf pengen mengatakan apa yang ada di lagu itu ke Noah gitu. Jadi kayak aku yang masih ada ini aku yang nyampein gitu loh pesennya, kayak nggak apa-apa, hidup itu nggak apa-apa kok kalau misalnya akan ada badai, akan pahit, which anak aku juga udah ngelewatin itu dan udah bisa bangkit lagi. Mudah-mudahan impact dari selalu ada di Nadimu ini ke orang-orang juga bisa bikin apa ya, di satu sisi bukan sedih tapi haru dan bikin semua orang jadi semangat. Mau itu anak umur 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun atau anak umur 35 tahun atau 42 tahun seperti aku gitu ya. Tetap anak-anak dalam diri kita tuh kena gitu sama lagunya. Momen itu penting karena mungkin gimana ya, aku bilang hidup aku kan dari waktunya tuh tidak terlalu sama seperti kebanyakan orang yang mungkin kerjanya, kalau kerja pun kayak kantor gitu atau gimana. Kalau aku kan lebih kayak kadang-kadang weekendnya mesti kerja gitu ya. Hari biasa justru mungkin gak kerja tapi kerjanya terus malam. Kalau nyanyi kan biasanya acara-acara malam. Jadi untuk bisa berjuang, tetap bisa hadir untuk anak, buat aku itu prioritas gitu. Jadi masih tetap belum tidur mau apa, tetap bikinin kue, tetap dia main basket aku datang, tetap dia lagi tanding aku datang ke acara sekolah, aku bergaul juga sama ibu-ibu di sekolahan gitu. Jadi kayak berusaha se-relate mungkin, senormal mungkin gitu hidupnya Noah. Every year golden age deh kayaknya. Kalau golden age kayak dia udah remaja ya sekarang, tapi remaja itu juga penting gitu untuk bisa jadi teman bicaranya Noah gitu. Tak hanya kecantikannya yang seakan tak pernah memudar, Bunga Citra Lestari meskipun telah menikah dengan Tiko Aryawardana, ia pun tetap mempertahankan kebiasaannya untuk selalu berziarah ke makam mendiang suaminya Ashraf Sinclair yang kini telah 5 tahun berpulang. Pada momen tersebut, ia biasanya selalu hadir bersama putranya Noah untuk mengenang sosok almarhum ayah yang begitu dicintainya. Bahkan di dalam ziarah terakhirnya, ia pun ditemani oleh Tiko, suaminya kini. Hal itu pun menunjukkan bahwa kenangan akan sosok Ashraf tetap ada di dalam kalbu mereka. BCL merasa bersyukur lantaran Tiko kini sudah lebih dekat dengan Noah, di mana mereka pun sama-sama lelaki dan bisa berbincang tentang hobi bersama, yaitu basket, di mana ia pun bisa menemukan sosok ayah yang menggantikan Ashraf. Sedangkan kepada BCL, Noah pun masih sangat dekat, di mana ia pun bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Kedekatan ya alhamdulillah sih sekarang kayak Tiko juga deket banget sama Noah, jadi kita udah bisa bagi tugas untuk hal-hal yang mungkin lebih cowok gitu. Kayaknya iya, boys time tuh Tiko bisa ada buat Noah gitu karena dia kan kantor, jadi secara waktu lebih bisa ada gitu. Kid atau anak ada keluhan biasanya ke ibunya, tapi kalau yang kayak ayo kita main basket, ayo kita main PlayStation atau apa, itu biasanya sama Tiko gitu. Jadi aku sebisa mungkin aku pengen ada sih, kalau ditanya wish-nya apa gitu kan, aku pengen bisa hidupku panjang supaya aku bisa nemenin Noah sampai nanti. Aku bersyukur banget dengan keberadaan Tiko, dan sepertinya dia kayak sekarang jatuhnya karena mungkin Noah remaja jadi kayak lebih deket sama Noah karena mungkin obrolan mereka lebih nyambung karena cowok. Jadi kan Tiko main basket juga, olahraga gitu, jadi kayak mereka ngomongin pemain basket yang aku udah nggak ngerti ini siapa pemain basketnya gitu. Tapi walaupun aku juga nonton basket, cuma mereka kayak lebih deep in that sense. Tapi kalau mungkin yang sayang-sayangan, yang lebih kayak ke anak ke ibunya lah gimana ya, itu ke aku. Mengejutkan pengakuan Bunga Citra Lestari yang menyatakan selalu memprioritaskan waktunya untuk putranya. Di saat ia harus membagi waktunya dengan pekerjaannya sebagai artis.
Lantas, seperti apa terhiburnya masyarakat Kota Bangli dengan penampilan Bunga Citra Lestari dan DJ Tiko di HUT Kota Bangli ke-821? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, 25.000 masyarakat Kabupaten Bangli, Bali terhibur dengan penampilan Bunga Citra Lestari di panggung konser hari ulang tahun Kota Bangli ke-821 yang digelar pada hari Minggu 18 Mei 2025 dan diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Suksesnya panggung konser yang dimeriahkan oleh Bunga Citra Lestari dan juga suaminya DJ Tiko ini tidak terlepas dari dukungan pihak desa di Bangli. Diungkapkan pihak desa selaku bagian dari panitia HUT Kota Bangli ke-821 tersebut bahwa panggung konser yang dihadiri oleh BCL dan DJ Tiko hanya salah satu kegiatan dari banyak kegiatan lainnya yang dihadirkan dalam perayaan HUT Kota Bangli ke-821 yang digelar selama 8 hari berturut-turut dalam rangkaian festival budaya terbesar di Bali yang diadakan kali ini di Bangli. HUT Kota Bangli ke-821 dengan tema Brave, Resilient, Inovatif yang artinya berani, tangguh, dan inovasi. Artinya pemerintah Kota Bangli dan masyarakatnya dengan gagah berani dan tekad yang tangguh, penuh inovasi untuk membangun Bangli menuju Bangli lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera. Itu tema yang kita angkat dalam peringatan HUT Kota Bangli ke-821. Kita lakukan selama 8 hari dari tanggal 10 puncaknya dan sekarang terakhir dengan kegiatan konser akbar, yaitu dengan kehadiran BCL dan DJ Tiko. Masyarakat Bangli secara penuh dengan kegiatan konser artis lokal baik Bangli maupun Bali serta pertunjukan seni tradisional budaya Bali. Selain Bunga Citra Lestari yang mencuri perhatian masyarakat Bangli, Bali, Raffi Ahmad juga akan segera hadir untuk meramaikan festival budaya terbesar yang digelar oleh sahabatnya Aji Krishna di Gianyar, Bali. Yang tentu juga menghibur masyarakat Bali. Tak hanya siap tampil di Gianyar, Bali, Raffi Ahmad baru-baru ini menerima dengan penuh kehangatan kunjungan spesial dari sahabatnya yang juga pengusaha dan tokoh Bali, Aji Krishna. Di kediamannya, Andara, Jakarta Selatan. Ajik pun terlihat bertemu dengan Rafathar, putra sulung dari Raffi, dan mengobrol santai dengannya. Ajik pun juga bertemu dengan Rayanza yang selalu mencuri perhatian publik dengan tingkah lucunya. Ini persiapan festival tanggal 29 sampai tanggal 27 Juni sampai 29 Juni. Nanti yang buka Ibu Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad, Ibu Gubernur, dan rencana Menteri Kebudayaan dan Ketua Kadin Anidia Bakri. Itu kayak ada bambu-bambu. Nah itu, karena itu gate masuknya di situ. Nanti itu main bambu. Nah itu kalau buat itu, kalau beli ya, itu biayanya 500 juta. Ini betul-betul support dari Ratu Bambu 100%, betul-betul support dari Ratu Bambu. Nanti ada parade dari jalan raya tadi itu, parade kurang lebih nanti peserta kurang lebih mungkin ribuan orang. Nah nanti disambut dulu di sana, disambut oleh Ibu Menteri di depan bersama Raffi Ahmad. Nah nanti begitu disambut di depan, setelah dari parkiran itu begitu selesai dari sana, tamu-tamu VIP itu makan di lobi Krishna. Dijamu makan dulu. Nah jam 4, jam 6 kita persiapan pembukaan festival seni budaya. Ini gate masuknya di sini. Ya harapannya Ji, begitu nanti Bu Menteri Pariwisata yang buka, termasuk Bu Gubernur, termasuk juga Raffi, harapan Ji sama Raffi biar bisa membantu para pengrajin bambu di Bali, biar bisa bagaimana
biar pengrajin-pengrajin bambu ini lebih menggeliat yang di kampungnya. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Raffi Ahmad, untuk seluruh masyarakat di Bali dan juga yang di luar Bali. Nanti tanggal 27, 28, 29 Juni akan ada Festival Seni Budaya di Krishna Bali, Gianyar, Blangsinge. Di situ kira-kira akan ada puluhan ribu masyarakat yang hadir. Silahkan untuk bisa menikmati dan mencintai kebudayaan kita. Nanti sampai ketemu di sana, insya Allah saya akan hadir. Kita majukan pariwisata Bali, seni Bali, kebudayaan Bali, maju terus. Bali, Indonesia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.